Komedian Alfian Syah Komeng mematahkan asumsi bahwa untuk maju sebagai caleg haruslah bermodal besar, termasuk kampanye besar-besaran. Komeng maju sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, daerah pemilihan Jawa Barat, dan meraup banyak suara dalam hasil sementara. Apakah strategi ini menjadi game changer? Kita bahas bersama dengan Silih Agung Wasesa, pakar political branding. Mas Silih, selamat sore. Sore, Mbak Puspa. Mas Silih, saya harus tanya, kalau dari perspektif political branding, apa yang bisa kita pelajari dari keunggulan sementara Komeng sebagai caleg DPD Jawa Barat? Iya, yang pertama sih ini kita harus berterima kasih dulu tuh sama KPU Jawa Barat ya, karena dia mengizinkan foto yang lain dari yang lain. Kan ini menarik tuh. Artinya ketika teman-teman kampanye dengan foto yang serius, terutama DPD lah ya, DPD dan capres itu kan foto mereka serius-serius tuh. Nah, Komeng datang dengan sesuatu yang lunak banget gitu ya, bahkan cair lah, bukan lunak lagi gitu. Foto yang cuma diambil pada saat dia habis betulin mobil, katanya kayak gitu. Jadi menarik dan itu yang pertama kita belajar tuh. Jadi mudah-mudahan sih kebijakan KPU ini bisa melebar nih, karena reaksinya banyak ya. Jadi bukan hanya ke DPD, bisa jadi nanti para caleg boleh pakai foto tuh. Artinya memang ada foto di situ. Nah, tapi yang lebih esensial sebetulnya ini menunjukkan bahwa politik kita selama ini tuh bikin capek. Politik kita tuh serius. Makanya begitu ada satu komedian yang asosiasinya adalah uhuy gitu ya, itu kayaknya hiburan TPS tuh, di antara yang lain pada serius banget. Ada yang minta nyoblos gitu ya. Pas penghitungan tuh mereka bisa kompak teriak uhuy itu begitu suara Komeng. Gitu Mbak Puspa. Oke, tapi sejauh mana kehadiran komedian dalam hal ini ya? Kita jarang menemukan politisi seorang komedian, ada beberapa, tapi sekarang Komeng muncul dengan wajah unik berbedanya itu nyelenehnya. Seberapa besar sejauh mana kehadiran Komeng ini kemudian mencerminkan perubahan dalam paradigma politik dan juga strategi branding politik di Indonesia di masa depan? Ya, ini sih sebetulnya warna baru ya, karena Komeng muncul di DPD kan, yang secara politik dia nggak ada hubungannya sama partai. Ada sih sebetulnya gitu, tapi kan tidak secara langsung. Selama ini sebetulnya kita udah punya banyak anggota legislatif yang masuk sebagai komedian. Kita kenal beberapa orang yang mereka dari partai gitu. Hanya memang seperti yang tadi, hanya memang begitu masuk ke Senayan, itu suara mereka nggak ada. Jadi ya tergantung suara partai lah. Nah, rasanya sih ini era baru di mana Komeng mungkin usahanya tuh dia ngumpulin KTP kan, karena dia independen ya. Karena dia independen ngumpulin sejumlah KTP baru dia masuk. Paling usahanya cuma itu. Tapi yang sebetulnya yang lebih menarik adalah unique selling proposition yang sudah dibangun oleh Komeng jauh-jauh hari ini. Mulai dari iklan dia di salah satu brand otomotif. Terus kemudian elemen-elemen istilahnya tuh elemen kata-kata yang dipakai oleh banyak orang sehingga orang bisa menggunakan itu. Dan yang ketiga adalah kemudian memberi warna baru. Jadi kalau di awal kampanye kemarin ada yang bilang kampanye yang santai gitu ya, kampanye yang cerah ceria gitu, itu sebetulnya yang pakai malah Komeng gitu ya, tanpa harus dia kampanye, tapi membuat kesegaran tersendiri di situ. Nah ini sih, Mbak Puspa, rasanya sih ini jadi loncatan baru ya. Enaknya kalau ini kemudian diaplikasikan bukan hanya di DPD, tapi juga kemudian di DPR RI dan DPRD. Itu akan lebih seru tuh jadinya tuh. Jadi kampanye kita nggak terputus lah. Oke, terakhir Mas Silih, kalau tadi kita mendengar narasi dalam visi misi Komeng gitu ya sebagai caleg DPD, maunya jadi hiburan, menghibur warga, ada kegiatan hiburan di setiap bulannya begitu. Dan salah satunya tadi membuat hari komedi menjadi terrealisasikan yang selama ini sulit direalisasikan oleh teman-teman di industri seni, industri komedi. Apakah ketika sudah masuk ke DPD, ini mungkin terrealisasikan sebagai jika nanti memang masuk jadi anggota ya? Apakah memang semudah itu, semulus itu jalannya? Enggak, pasti akan susah. Karena kalau secara tatanan politik kan DPD itu adalah senator yang tidak bisa membuat legislasi kan. Dia bisa memberikan
dia bisa memberikan input, dia bisa memberikan insight gitu, tapi dia tidak punya kapasitas legislatif, nggak bisa menandatangani sebuah undang-undang gitu. Jadi memang ini akan PR sendiri. Tapi saya sih ngelihat dengan kemampuan Komeng ya sebagai komedian ya, harusnya dia bisa munculkan itu dengan cara-caranya sendiri. Artinya yang sebetulnya secara normatif dia nggak punya kapasitas sebagai legislatif yang bisa tanda tangan undang-undang gitu ya. Tapi mungkin dia kemudian justru bisa membawa suasana politik di DPR, di DPD dan DPR yang tadinya kaku itu jadi ceria banget. Nah itu yang saya harapkan tuh. Jadi bisa ke sana. Kalau untuk sampai bikin Hari Komedi Nasional mungkin bisa, tapi untuk bikin legislatif itu tantangan sendiri secara politis tuh. Oke. Ini masih hasil sementara, kita lihat nanti bagaimana hasilnya yang sudah ditetapkan. Kita harapkan juga ada perubahan ya, tidak melulu kaku gitu, ada santainya sedikit supaya lebih relate dengan masyarakat. Terima kasih banyak Mas Silih Agung Wasesa, pakar political branding sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat sore. Thank you, sorry Mbak Puspa, makasih.